Rata-rata orang paham apa sih hal-hal yang harus mereka lakukan ketika menyampaikan ide atau melakukan presentasi. Tapi kebanyakan dari mereka lupa akan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, bahkan yang sifatnya haram untuk dilakukan selama menyampaikan ide. Apa aja sih 3 hal haram yang tidak boleh dilakukan ketika kita menyampaikan ide? Mau tahu jawabannya? Tonton terus video ini. 3 hal haram yang dilakukan ketika kita melakukan presentasi ide atau menyampaikan ide, saya sering singkat dengan BTS. B adalah bertele-tele, menyampaikan ide yang bertele-tele, muter-muter nggak ada intinya. Lalu yang kedua adalah T ini tidak passionate ketika menyampaikan ide. Lalu yang ketiga adalah S, strategi. Strateginya nggak oke nih untuk menyampaikan idenya. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kata bertele-tele. Huruf B, bertele-tele. Ketika kamu menyampaikan ide kamu tapi bertele-tele, muter-muter itu akan menyebabkan atasan kamu gemes, geram, kesel. Apa sih poin pentingnya? Prinsipnya yang perlu kamu pahami bahwa atasan kamu itu sibuk, kamu membeli waktu atasan kamu, sehingga kamu perlu menyampaikan poin pentingnya saja. Langsung ketika ingin menyampaikan ide, mulai dari kenapa ide ini harus disampaikan, lalu apa idenya, bagaimana cara melakukannya, lalu tutup. Cukup itu saja, poin pentingnya saja, jangan bertele-tele. Bertele-tele ini haram, yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu T. Tidak passionate. Ini lebih kepada cara delivery kamu. Nah, tidak passionate ini akan bisa sangat terlihat sekali. Orang yang passionate dengan orang yang tidak passionate. Kita lihat dari apa ya? Yang pertama kita bisa lihat dari tangannya. Ketika menjelaskan ide, orang yang passionate akan lebih menggerakkan tangannya bahkan dengan irama yang lebih cepat. Tapi orang yang tidak passionate biasanya jarang menggerakkan tangannya dan juga terlihat seperti agak males dan sebagainya. Lalu selanjutnya terlihat dari bahunya dan postur belakangnya, yaitu postur ketika dia berdiri. Orang yang passionate akan tegap. Orang yang tidak passionate akan sedikit membungkuk, agak bengkok-bengkok dan sebagainya. Lalu juga kita bisa melihat dari ekspresinya, yang akan sangat terlihat itu adalah ekspresinya. Orang yang passionate akan terlihat seperti wah, tertarik, excited banget untuk menyampaikan idenya, banyak senyuman merekah seperti berbunga-bunga dan sebagainya. Tapi orang yang tidak passionate akan terlihat lesu, malas dan sebagainya. Lalu yang paling terakhir yang bisa kita perhatikan untuk membedakan orang yang passionate dengan tidak passionate adalah dari vokalnya. Orang yang passionate biasanya akan berbicaranya agak sedikit menggebu-gebu, agak sedikit cepat, dan juga iramanya juga akan tap. Orang yang tidak passionate akan sebaliknya. Biasanya orangnya bicaranya males, tidak ada semangat, dan sebagainya. Orang-orang yang tidak ada semangat dan tidak passionate biasanya langsung di-cut oleh atasan. So, jangan pernah tunjukkan sikap yang tidak passionate ketika kamu ingin menyampaikan ide kamu. Dan hal yang terakhir, yang ketiga adalah S, strategi. Strategi ini harus difikirkan matang-matang sejak awal, jangan sampai ketika kita menyampaikan ide kita, ternyata strateginya nggak oke. Kalau strategi nggak oke, otomatis kamu akan ditolak. Strategi yang seperti apa sih? Mulai dari ide ini nanti saya akan sampaikan kemana ya. Kemudian juga nanti saya pengen tahu nih strateginya ketika saya sampaikan ke Bapak A, ini saya harus bersikap seperti apa ya? Bapak A ini orangnya seperti apa ya? Kemudian saya perlu mengemphasize kata-kata apa ya? Dan sebagainya. Itu perlu kamu cari tahu terlebih dahulu. Kalau strategi kamu nggak oke, jangan harap ide kamu akan diterima. So, teman-teman, itu tadi 3 hal haram yang tidak boleh dilakukan saat menyampaikan ide. Bertele-tele, strategi yang nggak oke, dan juga tidak terlihat passionate. Mulai saat ini, yuk kita jangan pernah melakukan 3 hal haram ini agar menyampaikan ide juga lebih mulus dan juga ide kamu lebih mudah untuk diterima oleh atasan. Yuk, lakukan mulai hari ini.